Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menampilkan materi tentang pendekatan dan model pelayanan bimbingan konseling pola 17+. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 5. Ada Novita Ramadhani, Tommy Prayoga, Muhammad Ranto Harahap, dan Kinanti Hairunisa. Pertama-tama, kita akan membahas mengenai pelayanan bimbingan dan konseling. Pelayanan bimbingan konseling di sekolah merupakan kegiatan yang sistematis, terarah, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pelayanan bimbingan konseling selalu memperhatikan karakteristik tujuan pendidikan, kurikulum, dan peserta didik. Dalam pelayanannya, terdapat 4 bidang bimbingan konseling, yaitu bidang pribadi, bidang sosial, bidang belajar, dan bidang karir. Bidang yang pertama adalah bidang pribadi. Dalam bidang pribadi, pelayanan bimbingan dan konseling memberikan pelayanan-pelayanan sebagai berikut. Yang pertama, pemantapan sikap dan kebiasaan serta pengembangan wawasan dalam beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, pemantapan pemahaman tentang kekuatan diri dan pengembangannya untuk kegiatan-kegiatan yang kreatif dan inovatif serta produktif. Yang ketiga, pemantapan pemahaman tentang bakat dan minat pribadi serta penyaluran dan pengembangannya. Yang keempat, pemantapan pemahaman tentang kelemahan diri dan usaha-usaha untuk menanggulanginya. Yang kelima, sebagai pemantapan kemampuan dalam mengambil keputusan. Yang ketujuh, pengembangan kemampuan mengarahkan diri sesuai dengan keputusan yang diambil. Dan yang terakhir, sebagai pemantapan dalam perencanaan dan penyelenggaraan hidup yang sehat. Bidang yang kedua adalah bidang sosial. Dalam bidang sosial, pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah berusaha membantu peserta didik untuk mengenal dan berhubungan dengan lingkungan sosialnya. Bidang ini dapat dirinci menjadi pokok-pokok sebagai berikut. Pertama, sebagai pemantapan kemampuan berkomunikasi, baik melalui lisan maupun tulisan. Yang kedua, pengembangan kemampuan bertingkah laku dan berhubungan sosial, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Yang ketiga, sebagai pemantapan hubungan yang dinamis, harmonis, dan produktif dengan teman sebayanya. Yang keempat, sebagai pemantapan tentang peraturan, kondisi, dan tuntutannya di sekolah, rumah, dan di lingkungan. Yang kelima, sebagai pemantapan kemampuan menerima dan mengungkapkan pendapat serta berargumentasi. Dan yang terakhir, sebagai orientasi tentang hidup berkeluarga dan bermasyarakat. Bidang yang ketiga adalah bidang belajar. Dalam bidang belajar, pelayanan bimbingan dan konseling membantu peserta didik untuk menumbuhkan dan mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Dalam bidang ini, terdapat hal-hal pokok sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan sikap dan kebiasaan belajar untuk mencari informasi dari berbagai sumber belajar. Yang kedua, pemantapan disiplin belajar dan berlatih baik secara mandiri ataupun kelompok. Yang ketiga, pemantapan penguasaan materi program belajar di sekolah. Yang keempat, pemantapan pemahaman dan pemanfaatan kondisi fisik, sosial, dan budaya yang ada di lingkungan sekitar dan masyarakat. Dan yang terakhir, sebagai orientasi dan informasi tentang pendidikan yang lebih tinggi. Yang terakhir adalah bidang karir. Dalam bidang karir, pelayanan bimbingan dan konseling ditujukan untuk mengenali potensi diri, mengembangkan, dan memantapkan pilihan karir peserta didik. Bimbingan ini memuat pokok-pokok sebagai berikut. Yang pertama, pengenalan terhadap dunia kerja dan usaha untuk memperoleh penghasilan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, pemantapan pemahaman diri berkenaan dengan kecenderungan karir yang hendak dikembangkan. Yang ketiga, pemantapan informasi tentang kondisi tuntutan dunia kerja dan jenis-jenis pekerjaan. Dan yang keempat, pemanfaatan cita-cita karir sesuai dengan minat dan bakat serta kemampuannya. Demikianlah penyampaian materi tentang pendekatan dan model pelayanan bimbingan konseling pola 17+. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.